Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian, sebagai bagian dari proses pencarian cahaya seorang hamba Allah, atau kita semua ini adalah masyarakat intelektual, dalam rangka proses pencarian ilmu, tentu kita harus mengawalinya dengan sebuah sandaran untuk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca doa. Dan tentu kita harus mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua, ketika pertemuan pertama itu pada mata kuliah orientalisme dan oksidentalisme. Pada pertemuan pertama adalah kita memberikan sebuah orientasi arah daripada perkuliahan kita, mata kuliah orientalisme dan oksidentalisme. Sekarang kita memasuki orientalisme dilihat dari aspek etimologi. Secara etimologi, saudara sekalian, orientalisme itu berasal dari kata orientalis dan ismi, yang bahasa Arabnya adalah al-istisyraq. Al-istisyraq yang masdarnya adalah istasyraqah. Istasyraqah artinya mengarah ke timur, dan memakai pakaian yang masyarakatnya itu berpakaian ala timur. Kalau orientalis disebut sebagai al-mustasyrikun, ya. Yakni mereka itu yang mendalami bahasa-bahasa timur. Sebagai langkah awal untuk mengarah seluruh perhatian dan kajiannya ke sana. Karena itu, saudara sekalian, orientalisme juga ini berasal dari kata oriental dan ismi. Oriental itu artinya dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kajian tentang ketimuran. Ketimuran itu dulu
dipahami adalah tentang perkembangan agama, budaya, dan peradaban di Asia dan Afrika. Para orientalis itu pertama sekali dia cenderung untuk melakukan kajian tentang perkembangan Jepang, perkembangan Cina, ya, India, yang umumnya adalah negara-negara Asia. Namun pada endingnya itu orientalis ini lebih cenderung untuk mengkaji tentang Timur Tengah. Isme adalah paham. Paham itu keyakinan atau aliran yang meyakini bahwa paham itulah yang mutlak benar. Jadi orientalisme adalah suatu gerakan yang timbul di zaman modern. Iya, pada bentuk lahirnya bersifat ilmiah yang senantiasa meneliti dan memperdalam masalah ketimuran. Iya. Apa-apa yang diteliti di timur, dunia timur, satu, agama. Agama inilah agama Islam, yang di dalam agama Islam itu ada masalah ketuhanan, masalah kenabian. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis, serta tentang peradaban manusia yang ada di timur. Jadi orientalisme itu adalah sekelompok sarjana barat. Apakah dia dari Yahudi, dari Nasrani, atau dia itu dari kelompok ateis, pragmatis, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka itu memiliki perasaan superiority. Barat itu mengklaim diri, menganggap diri itu lebih dari yang lain. Sehingga mereka berusaha untuk melakukan ekspansi. Ada semacam mendominasikan diri terhadap timur, bahwa mereka lah yang memiliki super adidaya dalam berbagai aspek. Aspek sains, aspek teknologi, aspek budaya, ya, aspek seni, politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Seakan-akan itu Barat ini memosisikan dirinya sebagai negara yang di atas dari negara-negara lain, atau di atas segalanya. Karena itu, saudara sekalian, orientalisme itu melakukan kajian ketimuran dilatar belakangi oleh 3G. G yang pertama adalah glory. Glory itu bahasanya kemuliaan atau penguasaan wilayah, atau ingin memperlihatkan atau proses pencitraan diri bahwa negara baratlah yang memiliki peran, negara barat yang memiliki wewenang, otoritas untuk mengarahkan negara timur itu menjadi negara yang memiliki peradaban. Jadi motivasi daripada orientalisme itu sebenarnya yang pertama adalah motivasi kekuasaan, ekspansi. Selalu mencari citra diri bahwa mereka itu lebih bagus, lebih baik, lebih benar dari negara-negara lain. G yang kedua adalah gold. Jadi
Orientalis itu dimotivasi oleh emas. Emas yang dimaksud ini adalah kekayaan, tambang, ya, ladang minyak, dan berbagai sumber daya alam menjadi khas kekayaan alam Timur Tengah. Itu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok orientalisme, karena mereka menginginkan bahwa semua negara timur yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, dari minyak, ya, emas, ya, perak, ya, dan seterusnya, mereka ingin kuasai. Jadi mereka melakukan ekspansi di beberapa negara timur yang ada di Timur Tengah itu. Tujuannya itu adalah mencari kekayaan. Ya, kalau Indonesia itu istilahnya alasan mencari rempah-rempah. Ya, rempah-rempah itu adalah identik dengan sumber kekayaan negara itu sendiri. Yang ketiga adalah gospel. Jadi glory, gold, dan gospel. Gospel itu adalah gereja. Ini adalah simbol agama. Orang-orang orientalisme itu menginginkan bahwa